Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai metafisika. Pembahasan mengenai metafisika tidak akan lepas dari berbicara mengenai realitas ada. Nah, setelah itu metafisika akan berbicara mengenai space and time. Dan antara space and time itu ada motion, gerak. Nah, setiap filosof akan berbicara mengenai space and time, ruang dan waktu. Seorang filosof Prancis, Henri Bergson, dia juga berbicara mengenai durée, penghayatan mengenai waktu. Bukan hanya waktu yang kita kooptasi atau kita batasi menjadi batasan 1, 2, 3 sampai 12 sampai 24. Tapi durée menurut Bergson adalah suatu penghayatan. Tidak ada jeda di dalam waktu ini. Jadi waktu ini sangat luas sekali. Bahkan diri kita diliputi oleh waktu. Kemudian pemahaman mengenai waktu juga pada Hegel dipahami sebagai sejarah. Bahkan ruang waktu menjadi jiwa zaman, dan jiwa zaman ini menentukan suatu kesadaran. Kesadaran yang ada di bumi dipengaruhi oleh kesadaran yang ada di langit. Roh absolut menentukan tentang kesadaran seseorang atau suatu jiwa zaman gitu kan. Jadi pemahaman mengenai kesadaran bersama datangnya suatu kebebasan ini akan menyebabkan seseorang akan mengalami evolusi, atau bersamaan antara kesadaran kebebasan seharusnya menghasilkan evolusi. Ketika seseorang mengalami suatu bentuk tercerahkan atau kesadaran, dia berusaha untuk menggapai kekuatan, dan kekuatan ini salah satunya adalah kebebasan. Dan tentu saja ketika dia berkesadaran bebas, maka dia harus bisa produktif, bisa menentukan hidupnya lebih baik, baik secara material ataupun di dalam spiritual. Itulah sebenarnya yang disebut dengan evolusi kesadaran, evolusi kebebasan, dan evolusi mengenai pemaknaan hidup. Kemudian pada Heidegger juga sebenarnya berbicara mengenai ruang dan waktu itu, khususnya di dalam being and time itu kan, di sana berbicara mengenai realitas. Jadi manusia itu ketika mengalami suatu praktisitas di dalam kehidupan ini, dia memikirkan realitas ini. Dan seharusnya manusia yang memikirkan realitas ini menghayati bahwa realitas itu bersifat utuh. Dan sayangnya manusia itu tidak bisa memahami realitas secara utuh. Ada suatu ketertutupan. Sehingga ketika seseorang manusia berusaha dengan metode kesadaran memahami realitasnya, maka akan suatu saat akan memahami realitas yang tertutup itu mengenai keseluruhan. Aletheia namanya, ketersingkapan itu. Jadi manusia itu seorang yang memahami dirinya itu mengalami keterbatasan, hingga suatu waktu dia bisa memahami realitas mengenai segala yang ada itu berangkat dari dirinya, si dasein itu. Dan manusia ini tidak bisa hidup memikirkan realitas ini tanpa beranjak dari kediriannya, Lebenswelt, hubungan dirinya dengan yang lain, dengan dunia ini, pemahamannya. Jadi memang pemahaman mengenai realitas itu tidak hanya direduksi sebagai sains, tidak bisa direduksi sebagai pemikiran filosofis sehingga menghasilkan suatu konsep-konsep.
Jadi memang manusia harus bisa memahami apa yang diinginkan oleh Edmund Husserl misalnya tentang pengetahuan yang murni. Apa itu pengetahuan yang murni? Pemahaman mengenai realitas yang datang kepada kita itu apa adanya, mengenai kesadaran, mengenai kemanusiaan. Ini dalam tataran epistemologi. Kemudian pada Heidegger, pemahaman bahwa realitas ini bukan hanya persoalan struktur kategori pemikiran saja yang meliputi reduksi eiditis, reduksi fenomenologis atau reduksi transendental. Itu semuanya adalah bagian pemahaman kesadaran yang seperti kategori Kant saja. Nah, bagi Heidegger, fenomenologi yang bersifat ontologis atau eksistensialis untuk memahami bagaimana cara berada, dan ketika kita menghadapkan diri kepada kehidupan ini, kita sesungguhnya telah menjalani suatu pemahaman mengenai realitas ada